Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Dikedil Akbar dari kelas Biologi B angkatan 2018. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi edukasi gizi. Nah, sebelum itu kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih edukasi gizi ini. Nah, edukasi gizi ini merupakan suatu pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu ataupun masyarakat maupun kelompok yang diperlukan di dalam peningkatan atau dalam mempertahankan gizi tetap baik atau tetap bagus begitu. Nah, selain itu, edukasi gizi ini juga bisa dikatakan sebagai upaya dalam memberikan pengetahuan atau pemahaman kepada masyarakat maupun individu tentang pentingnya gizi yang baik dan bahayanya mengenai gizi yang buruk. Nah, setelah kita tadi mengetahui apa pengertian dari edukasi gizi ini, nah selanjutnya kita akan melangkah ke tujuan diadakannya edukasi gizi ini. Nah, yang dimana tujuannya itu sangat penting, yang dimana diantaranya itu yang pertama terciptanya sikap atau pemikiran-pemikiran yang positif terhadap pentingnya gizi baik dan bahayanya gizi buruk. Nah, tujuan selanjutnya yaitu terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dan menggunakan sumber-sumber makanan yang tepat, sumber-sumber pangan yang tepat agar kebutuhan gizi di dalam tubuh itu tetap terpenuhi dengan baik. Nah, selanjutnya tujuannya itu memotivasi timbulnya kebiasaan makanan yang baik dan motivasi untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahayanya gizi buruk dan baiknya gizi baik untuk kesehatan kita. Setelah kita tadi mengetahui apa sih edukasi gizi ini, yang dimana edukasi gizi ini merupakan cara-cara atau proses menyampaikan pentingnya gizi kepada masyarakat. Nah, tentu saja dalam penyampaian ini diperlukan metode-metode yang khusus dalam penyampaiannya agar masyarakat itu lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, adapun metode-metode edukasi gizi yang dapat kita lakukan, yang pertama yakni metode berdasarkan pendekatan perorangan atau individu, yaitu edukator atau kita sebagai pemberi edukasi berhubungan secara langsung kepada sasaran yang ingin kita edukasi. Nah, yang dimana sasarannya ini bersifat individu atau perorangan yang secara penyampaiannya itu dua mata atau face to face. Nah, selanjutnya metode yang dapat kita gunakan lagi yakni metode berdasarkan pendekatan kelompok, yakni di mana penyampaiannya itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada sasaran kelompok. Selanjutnya metode yang ketiga yakni metode berdasarkan pendekatan massa. Nah, apa bedanya massa dengan kelompok tadi? Nah, pendekatan massa ini sama halnya dengan kelompok, tetapi jumlah individunya itu lebih banyak lagi daripada kelompok. Yang dimana metode ini dapat menjangkau sasaran dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu yang bersifat massa begitu. Nah, contohnya itu dapat kita temukan di proses-proses sosialisasi. Nah, itu merupakan contoh metode pendekatan berdasarkan massa. Selain metode-metode tadi, ada cara lain untuk penyampaian edukasi ini yang tidak secara langsung. Nah, yang dimana penyampaiannya itu dapat berupa media. Nah, media-media edukasi gizi ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, media cetak, yang dimana berupa tulisan-tulisan atau pesan-pesan yang membahas atau menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi ini atau pentingnya makanan yang memiliki gizi yang baik. Nah,
Contoh dari media cetak ini seperti flipkart, filer, booklet, poster, dan foto-foto yang sering kita temukan pada kaca-kaca kendaraan maupun di rumah kita yang ditempel secara langsung. Media edukasi yang selanjutnya atau yang kedua yakni media elektronik, yang dimana media elektronik ini dapat kita jumpai setiap hari di HP kita. Media elektronik ini berupa audiovisual yang berisi tentang informasi dan pesan-pesan tentang pentingnya kesehatan dan pentingnya makanan bergizi. Nah, contoh dari media elektronik ini seperti televisi, radio, video, maupun sosmed-sosmed yang ada di HP kita seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan sosmed-sosmed yang lain. Nah, media yang ketiga yakni media papan atau sering disebut juga sebagai billboard. Billboard ini biasanya dapat kita jumpai di tempat-tempat umum seperti halnya yang ada di jalan raya. Billboard ini berisi juga informasi maupun dan juga pesan-pesan bergambar tentang kesehatan dan juga makanan bergizi. Billboard juga ini dapat berupa seng yang kemudian ditulis tentang informasi dan pesan-pesan dan selanjutnya ditempel di kendaraan-kendaraan umum seperti taksi, PT-PT, bus, dan lain sebagainya. Itulah tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai edukasi gizi, yang dimana edukasi gizi ini merupakan proses penyampaian atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan juga kesehatan pada umumnya, yang dimana dalam penyampaiannya itu memerlukan metode-metode dan media-media yang tepat agar masyarakat lebih dapat menerima dan memahami apa yang kita edukasikan kepada mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Dika Edil Akbar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.